Pria ini bernama William. William berdiri di antrian, wajahnya tegang, dia mau daftar wajib militer. Waktu itu buat pria dewasa, gak ikut perang sama aja dianggap pengecut. Saat pemeriksaan medis, William diminta menarik napas dalam. Tapi dokter mendengar suara aneh di paru-parunya. Detak jantungnya pun tak normal. Hasilnya William divonis mengidap paru-paru basah dan dinyatakan tak layak ikut perang. Namun William ngotot takut dianggap pengecut. Dokter bilang yang penting udah datang dan daftar. Itu cukup bukti kalau William punya niat bela negara. William itu orangnya keras kepala tapi hatinya tulus. Kadang dia suka ngaku kerja kantoran jadi akuntan, padahal aslinya cuman buruh tambang. Waktu lagi antri, Henry tiba-tiba muncul dari belakang, nyusul ayahnya buat ikut daftar. Kaget sekaligus bangga, sang ayah langsung memakaikan topi ke kepalanya. Setelah dites, Henry pun lolos. Di tengah kekacauan medan perang, seorang rekan menyodorkan surat dan berteriak, "Cepat, kasih ini ke kapten." Henry berlari panik, tapi tiba-tiba ledakan bom membuatnya terpental. Untungnya Henry selamat, ia bangkit, terus berlari dan berhasil menyerahkan surat itu. Tak lama kemudian sang kapten langsung hubungi markas, melaporkan kalau infanteri gagal merebut parit Jerman. Di dalam markas besar suasana tegang, Jenderal Marshall panik setelah tahu 40.000 tentara tewas dan 1,5 juta amunisi habis hanya dalam 7 hari. Tapi garis Jerman belum juga tembus. Di sana Kolonel Felding mengatakan, wajar saja Jerman kan bikin bunker sedalam 10 meter, mending mundur sebelum terlambat. Felding merupakan komandan batalion, selain tegas dia pun sedikit arogan. Meski terdesak, Jenderal nolak, gak ada yang boleh mundur sejengkal pun. Di saat itulah Komandan Jack angkat bicara. Dia punya ide gila buat nembus pertahanan Jerman. Jack adalah kepala strategis perang. Orangnya tenang, gak suka basa-basi. Tanpa memberitahu Jenderal, Jack langsung ke pabrik tambang dan menemui bosnya. Saat minta 5 penggali terbaik, si bos nolak. Kalau kekurangan tenaga, produksi bisa turun. Tapi Jack cuma jawab tenang, jadi nggak mau bantu negara. Takut urusan jadi panjang, akhirnya si bos pun ngalah. Begitu 5 orang terpilih datang, si bos yang kepo langsung disuruh keluar. Jack berdiri dan berkata, negara butuh kalian. Mendengar itu kelimanya malah ngetawain. Sambil ketuk meja dia bilang, di sini kalian bisa ketawa, tapi di medan perang prajurit mati kena tembak dan dibom. Seketika suasana jadi hening. Tanpa banyak bicara, Jack langsung buka peta dan menjelaskan. Jerman bikin bunker 10 meter di bawah tanah. Tiap dibom, mereka tinggal ngumpet. Begitu kita kehabisan amunisi, mereka keluar dan nyerang balik. Itulah kenapa pasukan kita mulai kena mental. Karena serangan dari atas enggak mempan, Jack memberi misi baru, menggali terowongan dan menghancurkan Jerman dari bawah. Selama tidak disuruh perang, mereka pun sepakat berangkat. Di kantor, dikira akan setuju, Jenderal malah marah. Ini bukan eksperimen sosial, mana bisa buruh tambang dilibatkan dalam operasi militer. Karena yakin masih punya banyak pasukan, Jenderal mau pakai taktik serbu menyerbu. Tapi menurut Jack, itu cara kuno dan makan banyak korban. Daripada terus debat, Jack kasih tawaran, beri dia 4 bulan. Kalau gagal, dia rela potong gaji dan turun langsung ke medan perang. Jenderal pun akhirnya setuju. Tetapi Felding protes. Menurutnya misi sepenting ini gak layak diserahkan ke tukang gali selokan. Tapi karena keputusan udah bulat, Felding malah naik pitam. Sambil berbisik, dia bilang ke Jack, kalau kamu maksa bawa manusia gua itu ke garis depan, siap-siap aja tanggung resikonya. Mendengar itu, Jack langsung tegang. Di dalam rumah, William pamit ke istrinya, Jen. Tapi Jen marah, udah tua masih disuruh perang. William yakin kalau misi ini sukses, dia bakal ditawarin kerja bagus. Tahu William malu dengan profesinya sekarang, Jen negasin lebih baik hidup pas-pasan daripada suaminya pulang tinggal nama. Di tangga, Peter diam-diam nguping. Ia lari ke kamar, sembunyi di bawah ranjang. Saat William mendekat, Peter bilang,
Takut ayahnya gak pulang kayak paman David, William coba menenangkan. Ayah gak perang, cuman menggali lubang. Peter pun tersenyum lagi, lalu menitipkan prajurit kecilnya berupa mainan buat jaga ayah di sana. Setibanya di garis depan, mereka cari lokasi penggalian. Waktu nanya ke prajurit, Shorty nyodorin sebatang rokok biar mau nganterin. Karena bukan tentara, mereka sempat kaget waktu masuk parit. Bau bangkai menyengat, tikus di mana-mana, dan sering dikejutkan ledakan bom, padahal nggak ulang tahun. Baru nyampe lokasi, pas minum Shorty langsung muntah. Ternyata airnya dicampur klorin. Gara-gara kebelet, Charlie buru-buru ke toilet. Tapi ternyata isinya cuma lubang tanpa saluran pembuangan. Udah nggak tahan, dia nekat masuk. Pas keluar dia malah kepleset, langsung jadi bahan ketawaan prajurit lain. Lewat periskop, Jack tunjukin posisi Jerman. William lihat ada bangunan tua yang dijadikan bunker dan pos senjata. Targetnya jelas, mereka harus gali terowongan sejauh 320 meter dari garis parit menuju bangunan itu. Saat Fielding datang, dia nyeletuk sinis ke Jack, "Jauhkan penggali spiteng itu dari pasukanku." Mendengar itu William jelas tersinggung, tapi cuman diam, gak berani membalas. Yang lain juga dibentak-bentak oleh ajudannya, tapi karena udah biasa dimarahin bos di tambang, mereka santai aja, cuek bebek. Sebelum masuk ke lubang galian, Georgie yang dikenal taat sempat berhenti sejenak buat berdoa dulu. Di dalam terowongan, William dan kawan-kawan mulai mengeruk perlahan. Tanahnya tanah liat, jenis yang padat dan lengket, jauh lebih susah digali dari biasanya. Tapi mereka tetap lanjut, pelan tapi pasti. Di sela istirahat, William rutin nulis surat buat Jen. Dia cerita capeknya menggali, dan gimana dia dan teman-temannya sering dihina, dibilang pengecut cuman karena gak ikut bertempur. Di luar habis boker, Charlie keluar toilet sambil waspada. Hampir kena tembak. Dia kesal dan ngomel-ngomel. William nyaut, "Sabar, tinggal 40 meter lagi, habis itu kita pulang." Di kedalaman 200 meter saat mereka lagi makan, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Tiang penjaga retak, belum sempat lari, tanah keburu ambruk. Berhasil selamat, tapi kerja keras mereka lenyap tertimbun tanah. Gak ada pilihan, harus mulai gali dari awal lagi. Di sana Charlie cerita, pagi tadi dia dapat surat dari Maggie, pacarnya. Tahun ini dia bakal ke Pekan Raya Angsa sendirian, padahal itu acara yang selalu mereka datangi berdua. Tahu mulai ingin pulang, Shorty langsung nimbrung buat ganti suasana, dan berhasil bikin Charlie ketawa lagi. Di dalam markas, William bilang galian udah sampai di bawah senapan mesin Jerman, tapi dia minta biar ledakan nggak meleset, titik koordinat harus di cross-check ulang, karena butuh orang yang berani ke sana. Tugas itu pun dibebankan kepada Henry. Meski bahaya, dia terima tanpa banyak protes. Saat Charlie dan Shorty duduk santai di luar, sambil lewat, prajurit ngejekin mereka bau selokan. Karena udah biasa dihina, mereka pun dibawa santai. Menjelang ledakan, karung-karung pasir mulai disusun sepanjang terowongan. Fungsinya untuk memperkuat dinding dan meredam gelombang kejut agar terowongan tetap aman dan daya ledak fokus ke target utama. Di barak sambil nunggu konfirmasi koordinat, William tampak gelisah. Diam-diam ia selipkan mainan Peter ke sakunya, kenang-kenangan dari rumah yang selalu bikin hatinya kuat. Di luar saat mendengar Henry terjebak di dekat pos senapan mesin Jerman, William panik. Tak ada yang berani menolong, jadi ia nekat keluar parit. Ia pun berhasil membawanya kembali ke parit dengan selamat. Di sisi lain, Jack mendesak agar ledakan segera dilakukan. Terowongan meledak hebat, mengoyak lini pertahanan Jerman.
Di dalam markas, Fielding yang tadinya nyinyir soal misi penggalian jadi malu sendiri setelah tahu misinya sukses besar. Lalu ia menyampaikan kabar dari jenderal, galian bakal diperpanjang ke arah punggung Bukit Mesin. Saat dipanggil, William tahu kalau proyek galian diperpanjang, tapi Jack justru memutuskan tugas William selesai. Ia kecewa, marah karena William nekat keluar parit tanpa izin. Meski niat William baik, Jack malah menuduhnya cuma cari pujian dan medali. Tanpa membela diri, William pun pergi. Dalam perjalanan pulang, yang lain ngobrol santai, tapi William nampak murung. Waktu nunggu kereta, Harold sadar William lagi kepikiran sesuatu. William akhirnya cerita kalau penggalian diserahkan ke orang yang salah, perang bisa makin lama dan makin banyak korban. Tanpa banyak bicara, Harold langsung paham dan mutusin balik ke garis depan. Yang lain pun ikut, cuman Charlie yang sempat ragu. William gak maksa membiarkannya pulang. Tapi saat yang lain mulai jalan, dari belakang, Charlie muncul ikut gabung. Padahal dia udah kangen berat pengen ketemu Maggie. Di dalam terowongan, mereka makin dekat ke posisi Jerman. Shorty pakai stetoskop dan bisa dengar suara-suara aktivitas musuh. Tiba-tiba terjadi ledakan. Di kediaman William waktu lagi jemur pakaian, Jen kaget lihat petugas bawa surat kematian. Tapi ternyata itu buat tetangganya, Nyonya Brown. Jen lega, namun dalam hati, ia takut suatu saat surat itu datang untuknya juga. Di dalam bunker, William terkejut saat mendengar penggalian harus rampung dalam 3 bulan. Menurutnya itu mustahil. Mereka bahkan kini hanya mengikis perlahan demi menghindari deteksi Jerman. Karena tak ada pilihan lain, Jack hanya membekali mereka 1 pistol untuk berjaga-jaga. Hari itu Charlie gelisah. Sudah beberapa hari Maggie gak ngirim surat. Georgie coba nenangin. Mungkin dia lagi sibuk, gak usah terlalu dipikirin. Di dalam terowongan, Shorty pasang stetoskop dan dengar suara mencurigakan. Ia langsung bisik ke William untuk cek atap galian. Semuanya kelihatan aman, sampai Charlie gak sengaja nendang sesuatu. Seketika Jerman sadar dan langsung meledakkan tempat itu. Di luar usai ledakan, William lapor ke Jack. Ia khawatir tanah di jalur baru bakal berubah. Karena sekarang lokasinya udah di bawah permukaan laut, bisa aja ada gas beracun. William bilang dia butuh seekor burung untuk deteksinya. Di dalam barak saat yang lain baru terlelap, William tiba-tiba membangunkan mereka. Harold mencoba menasehati, kau dan anak-anak butuh istirahat. Tapi William menolak. Kata Mayor Fielding, kalau misi ini berhasil, perang bisa segera selesai. Dalam kondisi setengah mengantuk, mereka mulai menggali lagi. Meski sudah dibekali burung untuk deteksi gas, Georgie yang masih ngantuk, gak sadar apa-apa. Barulah saat Harold lihat burung itu mati, ledakan pun terjadi. Begitu semua berhasil keluar, Harold langsung meninju wajah William. Melihat itu, Fielding berbisik ke Jack, beginilah kalau nyuruh tukang gali selokan. Dianggap membangkang, Harold dituntut minta maaf, tapi dia nolak bahkan balik melawan. Merasa geram, Fielding nyuruh ajudannya membawa Harold dan William untuk dihukum. You face that one. Right. Raise. Walking hands out in front of me. Kick. Masih kesal, di sana Harold ngoceh-ngoceh terus. Sudah kubilang kau egois, selalu maksa kehendak dan gak pernah mau dengar orang lain. William hanya diam gak mau terpancing. Malamnya si ajudan datang. Ia tahu William orang baik dan kagum dengan usahanya. Setelah ngasih rokok, ia berbisik, jangan bilang siapa-siapa. Keesokan harinya, di lapangan, Jack ngajak tim penggali main kriket sebentar, biar nggak terlalu stres. Lagi asik bercanda, Charlie dapat surat dari pacarnya. Gak lama dia lari ke parit, Georgie buru-buru ngejar, ternyata Charlie malah naik lalu berjalan ke tengah medan tempur.
Charlie pun akhirnya tewas. Di dalam barak, William nulis surat buat Jen. Ia cerita soal Charlie yang nekat mengakhiri hidup setelah diputusin Maggie, tapi ia titip pesan bilang ke ibunya, Charlie gugur dengan terhormat. Begitu Jen ke rumah belum sempat bicara, ibu udah tahu Charlie meninggal. Suatu pagi sebelum masuk ke lubang galian, karena nggak punya burung, Harold menangkap 2 ekor tikus. Tak lama kemudian Jack datang. Kali ini ia bicara dari hati. Aku bangga sama keberanian dan keyakinan kalian. Meski sering diremehkan, tapi sebentar lagi kalian bakal buktiin kerja keras inilah yang bisa mengakhiri perang. Di jalur utama saat mulai siapkan alat peledak, Shorty mendengar suara mencurigakan lagi. Setelah dicek, ternyata cuman Harold yang lagi nyambung kabel. William pun lega lalu bilang ke Shorty, tenang, fokus jangan tegang. Ketika berjalan ke sisi lain, Georgie duduk sebentar. Tiba-tiba tembok di belakangnya roboh. Di tengah kepanikan meski Shorty melarang, William nekat masuk ke dalam lubang. Setelah diperiksa, ternyata galian Jerman tepat mengitari jalur utama yang akan diledakkan. Saat William keluar, 2 tentara musuh tiba-tiba menyerang dari belakang. Terjadilah perkelahian sengit. Georgie hanya bisa diam ketakutan dan nonton doang. Salah satu musuh hampir lempar granat. William buru-buru menembak, tapi terlambat. Walaupun selamat, William gak terima jalur utama runtuh dan maksa mau balik. Tapi Shorty dan Harold langsung menahannya. Balik ke sana sama aja cari mati. William takut kalau sampai lewat jam 6.30 belum diledakkan, dipastikan bakal banyak korban. Karena gak ada pilihan lain, semua sepakat menyelesaikan misi ini sampai akhir. Menyadari akan kesalahannya, Georgie yang tadi hanya diam akhirnya minta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat menggali menuju jalur utama, terdengar suara mencurigakan. Untuk berjaga-jaga, William menyuruh Georgie memantau di jalur persimpangan. Waktu lagi nunggu, tiba-tiba ada orang datang dari depan. Georgie langsung matiin api. Namun gara-gara tikus lewat, untung rokok yang dilempar malah kena sepatunya. Orang itu sadar dan kabur. Georgie kejar, waktu ketangkep karena dia terus teriak. Terpaksa Georgie menghantam kepalanya dengan batu. Begitu berhasil masuk ke jalur utama, William bilang mereka cuma punya 15 menit buat nyambung kabel dan 10 menit sisanya buat keluar. Sambil William ngerjain konektor, Harold dan Shorty narik kabel keluar. Sebelum pergi, William sempat berpesan ke Harold, apapun yang terjadi, bom harus meledak tepat pukul 6.30. Mereka pun saling berpelukan. Tak lama kemudian Georgie muncul dari belakang. Dia ngaku habis bunuh tentara Jerman dan yakin bakal masuk neraka. William nenangin, kau gak akan masuk neraka. Justru kau telah melindungi tim. Sebagai pemimpin, William minta maaf. Harusnya dia yang jaga anak buahnya. Sebelum Georgie pergi, William nyelipin mainan kecil ke tangannya sambil bilang, titip ini. Dia prajurit Peter. Menjelang pukul 6.30 pagi, seluruh batalion bersiap di garis depan. Sementara itu, Harold dan Shorty berhasil menarik kabel keluar dan menyambungkannya ke pemicu bom. Karena guncangan, Georgie terlempar, tertindih balok dan terjebak di kubangan air. Sementara itu, di jalur utama, Jerman terus mencoba melubangi dinding. William berusaha menahan mereka sebisanya. Hingga tepat pukul 6.30 pagi, Harold menekan tombol peledaknya. Georgie berhasil lolos tapi bawa kabar buruk. William gak selamat.
Jack yang dengar itu langsung lemas. Ketiganya pun bersiap-siap pulang. Georgie, Harold, dan Shorty justru kembali dengan perasaan hampa. Suatu hari Jack datang menemui Jane dan Peter. Meski nggak disambut hangat, Jack tetap masuk untuk menyerahkan medali jasa William. Dengan tulus ia bilang bahwa dirinya sangat menghormati William, lahir dan batin. Sebelum pergi, Jack memberikan mainan milik Peter. Katanya mainan ini sudah menjaga ayahmu selama perang. Prajurit kecil itu Peter simpan di depan foto ayahnya. Ledakan di Meissen, Belgia terjadi pada 7 Juni 1917, tepat pukul 6.30 pagi. Dalam waktu sekejap, 9 tambang besar yang telah digali selama berbulan-bulan meledak serentak di bawah garis pertahanan Jerman. Dentumannya terdengar hingga London dan menewaskan sekitar 10.000 tentara musuh dalam hitungan detik. Ledakan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah militer dan menjadi titik balik penting bagi pasukan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Tapi di balik keberhasilan strategi itu, ada cerita tentang para penggali, pria-pria biasa yang bekerja dalam diam dalam kegelapan, mempertaruhkan nyawa untuk menahan bahan peledak jauh di bawah tanah musuh. Nama mereka mungkin tak tertulis di buku sejarah, tapi tanpa mereka, ledakan Meissen tak akan pernah terjadi dan ribuan nyawa di medan perang mungkin tak akan pernah selamat.